Halo, ketemu lagi. Kita hari ini tanggal 19 2019, tepatnya pukul 6:12 sore hari, nanti akan terjadi apa yang kita sebut dengan bulan purnama. Bulan purnama yaitu ketika posisi bulan tepat berada di depan atau zodiak oposisi dari bulan tersebut. Nah, bulan di sini adalah di Libra di 29 derajat 6 menit dan tepat di depannya berarti sama-sama 29 derajat 6 menit adalah matahari. Dan ini adalah bulan purnama di Libra yang kedua, sebagaimana saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya. Yang pertama berada di 0 derajat di sini, dan sekarang berada di titik terakhir. Apa yang istimewa dari bulan purnama kali ini adalah kedekatan matahari yang berada di Aries, karena dia ada di Libra, kan depannya adalah Aries, dekatnya dengan Uranus di Taurus. Dan Taurus adalah sesuatu yang terkait dengan bumi. Dan Uranus adalah sesuatu perubahan yang tiba-tiba dan kita tidak bisa duga. Dan memang barangkali karena ada kaitannya dengan perubahan, pergerakan, dan bumi, ini kita memang harus berhati-hati terhadap apa yang bisa membuat bumi bergerak. Tentu saja itu bukan hal yang diinginkan. Oke. Dan kita lihat bahwasanya posisi bulan purnama ya ketika oposisi seperti ini adalah titik kulminasi. Beda ketika bulan bersama matahari itu adalah titik awal atau bulan baru atau bulan kalau di langit gelap. Nah, kalau bulan purnama itu adalah bulannya terang bulat, terlihat jelas. Dan ini seperti diterangi. Jadi perasaan kita diterangi oleh matahari, dia menerima 100% cahaya matahari. Berarti di sini juga ada sesuatu yang terbongkar atau revealed atau muncul ke permukaan. Jadi kalau kita punya rahasia terkait dengan Libra atau hubungan, itu bisa terlihat pada saat ini. Dan karena ini adalah kejadian kedua, sebelumnya berada di derajat awal, ini adalah kesempatan kedua. Jadi ketika dulu katakanlah ada rahasia terbongkar di bulan lalu, kemudian terjadi pergeseran, proses dalam terkaitannya dengan hubungan, maka kesempatan kedua diberikan masih sama-sama di Libra, sama-sama bulan purnama, dan di sini hebatnya adalah berdekatan dengan Uranus yang bisa mengguncang lebih besar lagi, dahsyat jadinya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga adalah ada kaitan antara bulan purnama ini, matahari dan bulan dengan Jupiter. Ya, ini adalah aspek yang sangat menguntungkan karena Jupiternya tadi. Dan akan meningkatkan posisi kita dalam katakanlah status sosial. Karena Jupiternya, karena leadershipnya, dan juga karena dia dekat dengan Capricorn, dekat dengan MC. Oke, jadi dahsyat sekali kondisi ini karena bisa mengubah status sosial, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang disudahi, dan ini adalah kesempatan kedua untuk katakanlah melakukan satu perubahan dalam hal terkait dengan hubungan. Oke, kalau kita lanjutkan, apa sebenarnya yang bisa kita tarik dari tarot? Ya, ini adalah situasinya adalah kita tidak lagi terkungkung, terlepas, selesai. Ya, dan challenge-nya atau tantangannya adalah kita bisa ketarik lagi untuk memilih ke situasi yang terkungkung tadi.
Ya, kalau sarannya adalah jangan terlalu terpikat dengan balance, karena balance dicapai setelah imbalance atau harmoni tercapai setelah terjadi disharmoni. Hasilnya memang kita merasa terguncang. Tetapi ini adalah cara yang terbaik untuk kita keluar dari masalah yang sudah lama mengungkung kita. Oke, kita lihat dari Lenormandnya apa yang bisa kita pelajari dari sini. 3 card. Ya. Oke, masalah itu membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih matang. Ini adalah perspektif bagaimana kita memandang masalah sebagai sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang hikmah yang bisa mengarahkan kita pada situasi di mana kita menjadi matang dan lebih bijaksana. Kita lihat daily card-nya adalah surprise, dan saya pikir surprise-nya mengarah kepada sesuatu yang membuat kita bahagia. Walaupun hasil akhirnya hari ini tampaknya kita terguncang dan shock, tetapi sebenarnya hasil akhirnya adalah untuk kita menjadi lebih bahagia. Ya, kita lanjutkan dengan happiness in your life. Apa yang menjadi guidance untuk bulan purnama di Libra yang kedua? Intuisi. Kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu untuk mencari, membuat keputusan, dan bereaksi kepada orang dan sesuatu yang kau lihat. Atau kamu bisa menghabiskan waktumu untuk tetap berada di dalam, ya, membina hubungan dengan apa yang kau rasakan pada saat itu, pada momen itu, merespon perasaan yang memberi kita keberanian untuk menjadi orang yang lebih berdamai. Jika kamu memilih yang pertama, tampaknya kamu mencoba untuk berkoneksi dengan dunia, the world. Tetapi kalau memilih yang kedua, kamu sudah melakukannya. Jadi yang pertama hanya mencoba bereaksi, tetapi kalau kita berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana kita berkoneksi dengan dunia. Oke, kita bisa lihat lagi situasi untuk masing-masing. Ya, kita mulai dari Aries. Ini dilihat dari rumah keberapa bulan purnama terjadi. Jadi posisi bulan atau Libranya buat Aries ascendant itu ada pertanyaan karena dia terkait dengan masalah komunikasi, masalah mengekspresikan diri, harmonisasi, dan ada hal yang tiba-tiba mungkin berubah, dan ini termasuk pertolongan yang mungkin datang. Aries, apakah hubunganmu seimbang? Ini hubungan antar kekasih atau mitra kerja atau hubungan dengan siapa aja. Selesaikan, jadi kulminasikan berarti, atau lanjutkan ke tahap berikutnya sehingga Aries menjadi lebih fulfilled, lebih merasakan manfaatnya dari hubungan ini. Taurus, karena Taurus bergerak di rumah ke-6, maka pertanyaannya adalah apakah dietmu, pekerjaanmu seimbang, atau apakah ada musuh atau hutang yang harus diurusi? Sesuatu bisa terjadi untuk perbaiki hal tersebut. Oke, Gemini, apakah Anda berada di spotlight dalam percintaanmu, menjadi pusat perhatian dalam hal percintaan? Maka ekspresikanlah, realisasikanlah apa yang membuatmu bersinar, Gemini, karena Gemini adalah orang yang sangat bersinar, dan bulan purnama akan membantu Gemini semakin bersinar. Cancer, perhatikan situasi di rumah. Apakah perlu perhatian? Apakah dirimu kurang mengekspresikan emosi atau sebaliknya terlalu banyak menunjukkan
emosi sehingga terkesan dirimu sangat needy. Leo, ubah cara komunikasimu agar lebih efektif, karena kamu punya kesempatan untuk memahami apa yang lebih menarik orang lain. Apakah perlu metode lain? Mungkin ada kejutan. Virgo, barangkali ada hal yang terlewat dari perkiraanmu tentang keuangan. Hei, ini bisa naik dan turun, kita tidak tahu kemana arahnya. Bagaimana dengan asetmu atau kepemilikanmu? Libra, ini kali kedua kesempatanmu untuk menyelesaikan apapun proyekmu, apapun hubungan yang masih menggantung. Bungkus, dirimu sangat menarik by the way, Libra. Scorpio, barangkali memang fokusmu bukan untuk diri sendiri. Ya, mungkin ada bentuk lain dari kemurahan hatimu. Sagittarius, perubahan tak terduga akan rencana ke depanmu. Hei, tampaknya dirimu juga punya teman-teman baru. Capricorn, hubungan ini memang terkait status sosialmu. Perlukah dirimu meninjau ulang kelanjutanmu? Posisi bisa saja berubah karena kejadian ini. Aquarius, semakin jelaskah keinginanmu untuk perjalanan ini? Perjalanan jarak jauh, perjalanan untuk belajar, perjalanan untuk petualangan misalnya. Wertikah petualangan baru ini dikejar? Pisces, apakah dirimu tidak berbagi rata untuk harta bersama itu? Barangkali tidak cuma harta tetapi intimasi. Kau diberikan sepenuh hati perasaan tetapi kamu tidak menunjukkan kembali, atau sebaliknya, kau menunjukkan perasaanmu terdalam, kerentananmu, tetapi dia tidak membalasnya dengan sepenuh hati. Mungkin saja itu terjadi. Pisces, ada sesuatu yang harus dilakukan terhadap ini. Oke teman-teman semua, Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.